Bayangkan menjadi salah satu pemain sepak bola yang paling dicintai di dunia, seorang legenda yang memukau para penggemar dengan senyum yang menawan dan keterampilan yang tak tertandingi. Namun di balik ketenaran, di luar lapangan, Anda melawan iblis pribadi, perlahan-lahan tergelincir ke dalam spiral yang berbahaya. Bagaimana bisa Ronaldinho, seorang ikon global yang dikenal karena kegembiraan dan kecemerlangannya di lapangan, berakhir tenggelam dalam alkohol dan keputusasaan pribadi? Dalam video ini kami mengungkap sisi gelap kehidupan Ronaldinho setelah sepak bola, rasa sakit, tragedi yang hampir menghancurkannya, dan pertarungan internal yang ia hadapi jauh dari sorotan. Halo dan selamat datang para penggemar sepak bola. Hari ini kita menjelajahi kisah luar biasa namun tragis dari Ronaldinho, seorang pemain sepak bola yang membawa kegembiraan bagi jutaan orang dengan kecemerlangannya, namun menghadapi perjuangan yang memilukan secara tertutup. Setelah pensiun, Ronaldinho bertarung dalam pergumulan yang sunyi dan menghancurkan melawan alkohol yang memuncak pada penangkapannya dan kehilangan ibunya yang tragis. Apa yang menyebabkan salah satu bintang terbesar dalam olahraga ini jatuh begitu jauh dari kejayaannya? Tetaplah bersama kami saat kita menyelami perjalanannya lebih dalam, dari kejayaan di lapangan hingga tragedi di luar sana. Lahir pada tahun 1980 di Porto Alegre, Brasil, Ronaldinho dengan cepat meraih ketenaran, menjadi salah satu pemain sepak bola yang paling dihormati di generasinya. Ia bermain untuk beberapa klub terbesar di dunia, termasuk Barcelona, Paris Saint-Germain, dan AC Milan. Senyumnya yang menular, kemampuan menggiring bolanya yang memukau, dan kreativitasnya menjadikannya favorit penggemar dimanapun ia pergi. Ronaldinho membuat hal yang mustahil terlihat mudah di lapangan. Keterampilannya bukan sekadar bukti bakat alami, melainkan cerminan dari kegembiraan dan kebebasan dalam sepak bola. Penggemar dengan penuh kasih mengingat penampilannya di Barcelona, terutama selama musim kemenangan klub di Liga Champions 2005-2006, di mana Ronaldinho adalah jantung dari tim. Penguasaannya terhadap bola tidak tertandingi, dan ia tampaknya bermain dengan antusiasme tak tertandingi yang digambarkan banyak orang sebagai kegembiraan layaknya anak kecil. Namun bahkan di puncak kesuksesannya, bisik-bisik tentang gaya hidupnya yang suka memanjakan diri mulai beredar. Kecintaan Ronaldinho pada kehidupan malam, pesta, dan alkohol bukanlah rahasia. Tetapi selama penampilannya tetap luar biasa, kebiasaan pribadinya sebagian besar diabaikan. Saat karier bermain Ronaldinho mulai meredup, gaya hidupnya di luar lapangan mulai berdampak padanya. Setelah pensiun pada tahun 2018, ia semakin sering mendapati dirinya berada dalam masalah hukum dan pribadi. Titik baliknya terjadi pada Maret 2020 ketika Ronaldinho ditangkap di Paraguay karena mencoba memasuki negara itu dengan paspor palsu. Penangkapan itu mengejutkan dunia dan citra pemain sepak bola yang tersenyum riang itu dengan cepat memudar. Penangkapannya dan penahanannya selama 32 hari di penjara Paraguay menyoroti betapa jauhnya Ronaldinho telah jatuh dari pandangan publik. Selama berada di penjara, ia dilaporkan mempertahankan sikap positif, berpartisipasi dalam pertandingan sepak bola penjara, dan berbaur dengan narapidana lain. Namun, di balik layar, kehidupan pribadinya semakin tidak terkendali. Penangkapan ini menandai awal dari kejatuhan Ronaldinho yang lebih dalam kekacauan pribadi. Teman-teman dekat dan rekan-rekannya menyadari bahwa setelah kejadian ini, ketergantungan Ronaldinho pada alkohol menjadi lebih nyata. Apa yang dimulai sebagai kesenangan sesekali selama hari-hari bermainnya berkembang menjadi mekanisme coping yang berbahaya. Pada Februari 2021, Ronaldinho menderita kehilangan yang menghancurkan. Ibunya, Donna Miguelina, meninggal dunia akibat komplikasi terkait COVID-19. Ikatan antara Ronaldinho dan ibunya sangatlah kuat, dan kepergiannya memberikan pukulan yang tak terbayangkan. Rasa sakitnya begitu mendalam, dan Ronaldinho berjuang untuk menemukan cara yang sehat untuk mengatasinya. Sebaliknya, ia beralih ke alkohol, menemukan kelegaan sementara dalam vodka, whisky, dan gin. Seringkali minum dalam jumlah besar hingga larut malam. Menurut orang-orang terdekatnya, Ronaldinho akan minum sampai pagi,
berharap bisa memati rasakan duka tak tertahankan yang menghantuinya setelah kematian ibunya. Teman-temannya melaporkan bahwa kebiasaan minumnya menjadi lebih sembrono selama periode ini. Bukan hanya tragedi kehilangan ibunya, itu adalah puncak dari masalah pribadi yang tidak terselesaikan selama bertahun-tahun, kesepian dan tekanan yang telah menumpuk sepanjang kariernya. Meskipun dikelilingi oleh ketenaran dan kekayaan, dunia Ronaldinho tampaknya hancur setelah ia pensiun. Persona publiknya, sang bintang yang tersenyum dan gembira, sangat jauh berbeda dari pria yang sedang berjuang dalam bayang-bayang. Perjuangan Ronaldinho tercermin pada pemain sepak bola Brasil lainnya, Jojo, yang memiliki pertarungannya sendiri dengan sikap yang berlebihan. Karier Joe melihatnya mengukir sejarah di Manchester City pada tahun 2008, tetapi selama waktunya di Atletico Mineiro, bersama Ronaldinho arah hidupnya berubah. Sementara kedua pemain itu adalah jenius di lapangan. Mereka sama-sama tersesat di luar lapangan. Di kota pesta yang semarak Belo Horizonte, keduanya memanjakan diri dalam kehidupan malam, sering menghadiri pesta dan minum-minum. Joe mengakui dalam wawancara di kemudian hari bahwa waktunya di Atletico di mana ia bermain bersama Ronaldinho ditandai dengan kurangnya pengendalian diri. Sementara Ronaldinho terus terpuruk, Joe berhasil mengubah arah hidupnya. Dalam sebuah wawancara yang jujur, Joe mengenang bagaimana alkohol hampir menghancurkan kariernya. Ia mulai minum-minum berat ketika bermain di Rusia dan itu hanya memburuk selama waktunya di Brasil. Namun Joe akhirnya menemukan keyakinan dan bersumpah untuk menjauhi alkohol lalu mengubah arah hidupnya. Sementara penebusan Joe semakin menguat. Hal itu sangat kontras dengan lintasan penurunan Ronaldinho yang terus berlanjut. Jalan kedua pemain ini yang pernah disatukan oleh kecintaan mereka pada sepak bola dan kehidupan malam, kini bercabang secara dramatis. Sepanjang masa kelam ini, teman-teman terdekat dan orang kepercayaan Ronaldinho tumbuh semakin khawatir akan kesejahteraannya. Banyak yang mencoba turun tangan, mendorongnya untuk mencari bantuan dan mengurangi kebiasaan minumnya. Lingkaran dalamnya takut bahwa gaya hidup sembrono Ronaldinho mengarahkannya ke titik di mana ia tidak bisa kembali. Namun, upaya mereka tampaknya sia-sia. Ronaldinho meskipun dikelilingi oleh banyak orang, terisolasi secara emosional. Ia menolak sebagian besar tawaran bantuan, lebih memilih untuk menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol. Beberapa teman terus mendampinginya, berharap ia pada akhirnya akan menyadari betapa serius situasinya. Tetapi seiring berjalannya waktu, yang lain mulai menjauhkan diri, menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menolong seseorang yang tidak ingin menolong dirinya sendiri. Terlepas dari upaya orang-orang terdekatnya, masa depan Ronaldinho tetap tidak pasti. Akankah ia mampu menarik dirinya keluar dari spiral yang menurun ini, terutama setelah kejatuhan yang begitu dalam, panjang, dan sulit? Bagi banyak atlet, kehidupan setelah pensiun penuh dengan tantangan. Lonjakan adrenalin dari tampil di panggung terbesar dunia telah hilang, dan bersamanya hilang pula tujuan yang telah mendefinisikan kehidupan mereka. Bagi Ronaldinho yang telah menghabiskan hidupnya bermain sepak bola dan menikmati pemujaan dari jutaan orang, transisi tersebut bahkan lebih sulit. Secara publik, Ronaldinho terus mempertahankan senyum khasnya. Tetapi orang-orang terdekatnya mengetahui pertarungan pribadi yang masih ia hadapi. Apakah ia benar-benar dapat mengatasi iblis-iblisnya masih harus dilihat lebih lanjut. Banyak penggemar berharap akan datangnya hari di mana Ronaldinho tidak hanya pulih, tetapi juga membagikan kisahnya untuk menginspirasi orang lain yang menghadapi pergumulan serupa. Perjuangan Ronaldinho bukanlah hal yang unik. Banyak atlet papan atas setelah pensiun dari olahraga yang telah mereka dedikasikan seumur hidup, menghadapi tantangan pribadi yang serupa. Diego Maradona misalnya berjuang melawan kecanduan narkoba dan perilaku yang tidak menentu setelah pensiun dari sepak bola. Demikian pula perenang Olimpiade Michael Phelps telah terbuka tentang perjuangannya melawan depresi dan penyalahgunaan zat, meskipun menjadi salah satu atlet yang paling banyak meraih penghargaan sepanjang masa. Apa yang membedakan atlet-atlet ini adalah bagaimana mereka mengatasi masalah mereka. Phelps, sebagai contoh, mencari terapi dan telah menjadi pendukung kesehatan mental.
Sebaliknya, Maradona memiliki kehidupan yang bergejolak dengan momen-momen pemulihan dan kekambuhan. Ronaldinho kini berdiri di persimpangan jalan. Ia memiliki potensi untuk mengikuti jejak mereka yang memutarbalikkan hidupnya. Namun pertanyaannya tetap, akankah ia mengambil langkah tersebut? Kisah Ronaldinho adalah pengingat yang menyadarkan bahwa bintang yang paling terang sekalipun dapat berjuang dalam kesunyian. Pertarungannya melawan kecanduan alkohol dan duka mendalam, karena kehilangan ibunya mengungkapkan sisi manusiawi dari seorang pria yang tampaknya lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Ketenaran dan bakat tidak melindungi siapapun dari iblis pribadi, dan jatuhnya Ronaldinho dari kejayaannya berfungsi sebagai contoh tragis dari hal ini. Kita hanya bisa berharap bahwa Ronaldinho menemukan kekuatan untuk menghadapi tantangannya dan mengubah hidupnya. Warisannya di lapangan sudah aman, tetapi masa depannya di luar lapangan masih menjadi pertanyaan. Apa pendapat Anda tentang perjuangan Ronaldinho? Beritahu kami di kolom komentar dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk kisah-kisah mendalam lainnya tentang atlet-atlet terhebat di dunia.